Global migrant sendiri, kenapa memang kita push begitu keras untuk PNP dan PR, dan PR-nya itu melalui PNP maupun AIP, itu karena jujur aja, Kanada, kalau misalnya kita lihat di website government Kanada juga jelas-jelas nunjukin, kalau mau jadi PR, pathway-nya ya cuma itu. Nah, ini kelihatan ya. Ini kita bahas mengenai immigrate ke Kanada. Kalau dilihat di sini, lihat provincial nominee ini ada, Atlantic Immigration ini ada. Terus kemudian caregiver malah ada, startup visa ada, self-employed ada, agri-food ada, rural northern immigration ada. Kenapa global migrant ngejain cuman PNP dan AIP? Ya karena ini yang dua itu yang hot favorit, selain daripada express entry. Jadi sebetulnya itu aja yang paling mendasar. Si orang suka salah persepsi mengenai study pathway itu bisa untuk permanent residency dan kenapa kita cuma ngejual PNP. Sebetulnya bukan kita nggak mau jualan, dan ini selalu salah satunya juga, lu juga banyak nanya waktu kemarin, kenapa sih nggak ngurusin study? Nah, kembali lagi ditekenin, study permit dan dengan study ke Kanada itu adalah untuk orang-orang yang memang ingin study, bukan untuk menjadi permanent residency. Terkecuali dia memang yang bersedia untuk ambil degree. Hai guys, jumpa lagi bersama aku dengan Panda Gultom. Kali ini di video ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin banyak kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih pathway PR Kanada dan apa aja yang perlu kalian ketahui untuk selama ini. Nah, untuk itu aku membahas ini bersama Global American, yaitu Mas Aditya ya, di sebelah kiri aku ini. Jadi banyak yang DM aku tuh nanya, "Mas, aku ngambil studi ini ya kan, apakah nanti bisa dapat PR ya kan? Terus aku ngambil studi sekolah ini, apakah nanti bisa dapat PR dalam waktu sekian tahun?" Nah, untuk itu mari kita bahas dan apa sih sebenarnya triks dan tips untuk mendapatkan PR Kanada ini ya. Oke Mas, aku ada pertanyaan nih, kira-kira jalur pathway untuk PR Kanada sekarang ini lagi ini tuh adalah mengenai IP ya atau provincial nomination, AIP betul. IP itu. Nah, kira-kira kenapa hanya jalur itu yang paling banyak Mas kerjakan saat ini? Bottom line-nya begini, kalau kita mau bahas, PR itu bukan temporary. PR itu statusnya adalah satu orang dari negara, ambil contoh dari negara Indonesia, mereka datang ke Kanada, mereka bekerja atau mereka mungkin belajar di Kanada, study di Kanada, kemudian mereka bisa mendapatkan status permanent resident dari pathway yang mereka ambil. Ini dulu. Global migrant sendiri, kenapa memang kita push begitu keras untuk PNP dan PR, dan PR-nya itu melalui PNP maupun AIP, itu karena jujur aja, Kanada, kalau misalnya kita lihat di website government Kanada juga jelas-jelas nunjukin, kalau mau jadi PR, pathway-nya ya cuma itu. Tidak melalui kerja di Kanada, tidak melalui studi di Kanada, nggak ada. Oh, itu di-mention banget gitu di Kanada dosi ya? Nah, ini kita ngomong jangan kayak YouTuber lain lah, kita ngomong dengan data. Gitu. Jadi kalau YouTuber lain ngomong segala macam data dari koran di Indonesia lah, koran dari luar negeri, kita kasih selalu dengan ilmu yang ada dasarnya di Kanada. Nah, let's say ini gue share screen nih ya. Jadi biar ini jelas, juga orang bisa paham. Nah, ini kelihatan ya. Ini kita bahas mengenai immigrate ke Kanada. Nah, kalau dilihat di sini, lihat provincial nominee ini ada, Atlantic Immigration ini ada. Terus kemudian caregiver malah ada, startup visa ada, self-employed ada, agri-food ada, rural northern immigration ada. Kenapa global migrant ngejain cuman PNP dan AIP? Ya karena ini yang dua itu yang hot favorit, selain daripada express entry. Jadi bukan, jangan salah persepsi. Kenapa kita nggak ini? Karena jujur, kalau misalnya ini sengaja kita buka juga yang study itu adalah tidak termasuk dalam kategori untuk permanent resident.
Oh, tapi ada Nah, jalurnya bisa untuk dapat permanent resident ke bisa, depan. karena It semua takes itu time. bisa, bukannya enggak, bisa. Akan tetapi pertanyaannya adalah, tujuan ke Kanada itu apa? Dan kalau misalnya Panda ingat, Mhm. 2020 apa 2021 kita sempat lakukan hal yang sama, kita juga conference. Itu Mhm. saya juga nerangin bahwasanya study permit itu untuk orang-orang yang mau study, tapi kalau permanent resident itu memang adalah hal yang berbeda gitu. Mhm Tujuannya mhm. apa? Karena jangan sampai ada salah persepsi, kalau misalnya memang itu study permit, berarti ya memang untuk belajar, bukan untuk, cari PR. Mhm. Bonusnya bisa mendapatkan PR dengan pathway tertentu, gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya, "Oh, saya mau PR di Kanada, saya Mhm. akan masuk dengan study," itu salah. Wah, itu dia nih persepsi yang banyak orang pikirkan. Jadi kan mungkin mereka datang ke salah satu agensi, ya kan, ditawarkan, oke, Mhm. udah mereka lihat review CV dia, terus disarankan, "Udah kamu ambil jalur studi aja nih karena bisa buat PR." Nah, kira-kira untuk misalnya kalau ada salah satu institusi menyarankan seperti itu, apa yang perlu mereka tekankan untuk mengambil jalur studi misalnya? Tahu rules-nya dulu. Rules di Kanada adalah apply ke semua. Mhm, Yang mana adalah satu, eee, kontribusi terbesar dari satu orang imigran itu selalu jadi main calculation untuk, satu imigran itu akan di-approve permanent residence-nya. mhm. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau study permit, mau ambil, itu harus dipastikan satu. Nah, ini yang paling utama ini, orang suka salah persepsi itu adalah, kalau mau study permit pastikan satu, itu public college, Public bukan college, private. Bukan private. bukan Kemudian private? Heeh. yang kedua, eee, pastikan juga itu adalah degree program, bukan non-degree. Degree program ini maksudnya gimana ya? 2 tahun MBA, kah? Oke. kemudian, apa namanya, Master? S1 lah kalau kita sebut ya, S1 ya? bachelor. Atau Mhm. kalau nggak PhD, pathway ini ada untuk setiap international student apabila mereka mengambil degree. Oh, kalau misalnya Dengan diploma catatan, gimana? diploma, it's not a degree. Oke. Bisa nggak? Bisa, akan tetapi pathway-nya nanti itu Panda, Mhm dia itu nantinya akan jadi begini, ada pathway yang memang harus dipahamin dulu. Apabila mhm. dari diploma, diploma berarti dia akan perlu satu, dia biasanya akan ditawarkan co-op. Oke. Ingat, co-op bukanlah PGWP. Oh, ya. Postgraduate Working Program itu federal approved program. Mhm Co-op adalah kerjasama antara dua badan institusi mhm. yang memang kemudian diamini oleh federal untuk work permit-nya. Oh, gitu. Jadi awas jangan salah. Nah, Nah, jadi ini pahamin dulu di sini. Terus kemudian juga yang paling utama, nah ini kembali lagi ke sini, kalau misalnya kita lihat di sini udah jelas work while study, stay and work in Canada after graduate. Ini udah dibahas waktu live kemarin juga gitu loh. Nah ini stay and work in Canada after graduate, ini sebetulnya udah ada petunjuknya. mhm. Nggak ada mengenai co-op, ada adalah postgraduate work permit. Oke. Find So out if you are eligible. Ini yang harus dibaca oleh orang yang emang akan study di Kanada. Ini yang harus dibaca. Find out if you are eligible. oke. Nah, prosesnya kayak apa? PGWP proses itu kayak gini, restoration status independent itu ada, dan itu online-nya 134 hari, paper 17 hari. Maksudnya online ini apabila dari luar Kanada, dan paper Mhm ini biasanya kalau di dalam Kanada. mhm. Nah, uh, berapa lama sih validnya? Ini semua ada di sini. Kita nggak akan bahas karena nanti akan kelewat lama. Cuma kalau Iya iya. misalnya mau detailing ini nggak akan cukup 1 harian, dan saya Nggak pribadi semua. terus terang kalau ngebahas ini, I can talk for hours. Mhm. Kalau misalnya mau Ja ngebahas mengenai Canada immigration. jadi bottom line-nya kalau misalnya kalian mau ngambil jalur studi itu minimal harus degree, jangan ngambilin diploma ya, karena diploma Betul, bisa jadi PR tapi different pathway-nya itu dan itu akan pathway. makan lama. Ya, Iya. betul. Karena ambil contoh sebetulnya kalau misalnya mereka mau ambil PGWP, itu ada Mhm designated learning institution namanya. mhm Designated learning institution ini
Ini yang memang eligible untuk sponsor PGWP. Function dari PGWP itu adalah mendapatkan Canadian Experience untuk bisa kemudian seseorang bisa masuk ke Canadian Experience Class. Oke. Dari apa? Balik lagi ke kalau misalnya kita buka Immigrate to Canada Express Entry. Oke. Nah, ini ke sini. Karena kalau kita buka Express Entry, ini kita buka di tab baru. Ya. Ini kalau misalnya dibaca Express Entry Works itu bisa dengan jelas apa aja sih. Nah, ini Canadian Experience Class. Nah, jadi nggak cuman melulu kalau misalnya saya study bisa dapat di Kanada PR, nggak juga. Ini soalnya ada sendiri jalurnya. Kenapa global migrant nggak mau ke study? Karena pada akhirnya satu, resources yang harus di-spend pada akhirnya itu akan besar. Karena jujur aja, kalau kita tabulasi dan kalkulasi, public college itu berapa sih biayanya? Saya nggak akan mau ngomong, silahkan cari sendiri. Tapi kalau misalnya Provincials Nominee dan Atlantic Immigration, itu paling nggak satu yang mana itu match dengan pengalaman saya pribadi yang sudah, alhamdulillah, hampir udah lebih dari 2 dekade ngurusin orang buat dapat kerjaan, dapat sponsor. Gitu loh. Karena saya mulai dari 2002 untuk mulai rekrutmen dan HR, dan background saya sendiri terakhir itu sebelum saya ngerjain ini sendiri, kerja buat diri sendiri, itu background saya memang dari training and HR management. Nah, ini yang kenapa ini yang saya bawa skillnya, dan sampai ke sini kemudian naik kelas untuk ngurusin imigrasi ke Kanada. Kenapa Provincials Nominee dan Atlantic Immigration? Karena dua hal ini adalah sesuatu yang memang ibaratnya kita nggak akan bilang 100%, 80-85% sure play itu bisa dapat permanent resident status. Resident status, gitu. ya. Dan kalau misalnya mau tanya, benar nggak sih apa? Ya, kita udah put our money where our mouth is. Salah satunya Yosef juga udah, dan itu masih banyak lagi listnya kalau orang Indonesia. Cuman masalahnya setiap klien ada hak untuk mereka bersedia di-expose ataupun tidak di-expose kalau di global migrant, karena kita benar-benar jaga privacy dan secrecy. Betul. Nah, itu kita jaga itu banget. Gue mau tanya nih, kalau misalnya kita kan ngambil jalur studi ya, kalau kita compare antara studi terus mengambil pathway sama PNP, secara penghitungan ini finansial itu gimana tuh? Maksudnya kan banyak yang bilang, oh iya ngambil jalur studi aja, nanti studi ini ada beberapa orang nanya ke aku, Mas, aku ngambil jalur studi ini bisa nggak ya buat biaya cover hidup aku, biaya kuliah? Ya mungkin kalau di Australia bisa, tapi kalau di Kanada secara hitung-hitungan gimana, Mas? Nah, ini kalau kayak ini kita agak sedikit ini nih. Tapi intinya begini, satu kalau misalnya let's say couple, mereka young couple, mereka masuk ke let's say university atau college A yang dia let's say public, dan dia berarti bisa dapat pathway untuk permanent residence ke depannya. Kita ngomongin pathway-nya public college permanent residence, kita ngomongin itu. Let's say dia itu masuk ke sana, berarti kan si suami atau istrinya ini dia bisa dapat open work permit dong. Yes, correct. Ya kan? Nah, so open work permit berarti dia bisa kerja itu open, lebih dari, beda dengan Australia. Dua-duanya itu dibatasi 20 jam. Tapi kalau di Kanada, oh ya. Jadi jangan ditanya Australia sebetulnya udah di radar, cuman karena PR-nya susah, gue nggak mau tuh Panda ngerjain. Jadi PR-nya susah, makanya nggak mau dikerjain. Kalau PR Australia itu terbuka lebar, global migrant udah ada di situ duluan. Betul. Nah, cuman kembali itu karena susah, kita nggak interested untuk melihat Australia. Cuman intinya adalah kalau di Australia pada saat study, aturannya adalah dia harus 20 jam, spouse-nya juga 20 jam. Secara legal. Ya, legal, ini kita bicara legal ya. Terus kalau di Kanada, itu open work permit betul-betul open. Nah, berarti dia bisa kerja lebih dari 20 jam, itu nggak ada masalah. Karena nggak ada set of rule yang memang bilang itu harus max 20 jam dua-duanya. Nggak ada. Tapi satu, yang memang main applicant, main processing itu dia cuma boleh 20. Let's say 20 jam. Dengan mediocre wage, lowest wage itu di Kanada sekarang on average adalah $15. Iya. Ya, 15 kali 20 per minggu, let's say 20 per minggu itu berarti sekitar 300 per minggu. Dikali 4 itu 1.200. Iya. Ya kan? 1.200. 1.200
itu berarti dalam 1 bulan dari main applicant. Let's say spouse-nya, dia dapat jobs yang memang guaranteed itu 40 jam, let's say, on average 40 jam. Dengan medium, dengan tidak dapat medium wage, tapi dia juga dapat low wage, berarti dia dapat 15 lagi. So, 15 kali 40, let's do the math, itu 600. 600 dikalikan dalam 1 bulan, berarti 160 hari, berarti total dia dapat sekitar 2.400. Belum tax. 2.400 tambah 1.200, 3.600. 3.600 threshold tax-nya kena 15%. Iya. And then dikurangi housing. Kalau dia dapatnya di let's say big city, Vancouver, Toronto, Brampton, you know, those city yang memang high rent, ya, high rent cost. Berarti dia harus save, put aside 1.500 sampai 1.800 at least. Iya. Kalau dia mau ambil yang pinggiran banget, jauh kemana-mana, 1.200 masih bisa dapat, but still it's money, 1.200. Iya. So, dengan 1.200 plus transport, plus groceries, plus expenses untuk living, do your math. At the end of the day, ya itu cukup atau enggak, itu remains to be seen, ya. Iya. Cuman intinya adalah, kalau misalnya memang untuk study itu sebetulnya bisa atau nggak bisa itu tergantung. Akan tetapi harus yang diingat. Dan ini selalu juga ada kemarin pertanyaan langsung ke saya, Mas, ini kok saya setiap apply study permit kemarin ditolak mulu ya, tapi kok pada saat PNP itu masuk, bisa lolos gitu kan? Itu yang saya selalu bilang adalah cuma satu, check your bank account. Oke. Karena biar gimana, Kanada juga they know living cost di Kanada itu tinggi, dan kembali ground rules-nya adalah study permit itu orang-orang yang memang mau study. Nah, ya kan? Ini paling awalnya itu. Karena dia dianggapan mau study dengan kalkulasi seperti itu, basically mereka expect satu orang applicant punya financially capability yang bisa untuk maju. So, mereka paling tidak punya ability untuk finance themselves for the whole duration of study. Sebetulnya kalkulasinya begitu. Nah, cuman orang nggak diomongin begini, karena masalahnya kalau diomongin begini, ntar yang ada malah nggak ada yang mau study di Kanada gitu loh. Tapi kalau misalnya saya terus terang, kalau misalnya orang yang udah kenal saya, mereka tahu bahwasanya saya selalu ngomong apa adanya dan selalu di depan mata ngomongnya, nggak pernah di belakang. Nah, dan kita selalu bilang, apabila memang itu untuk study, kalau dia satu orang, mereka harus prepare at least, mereka harus punya di bank account itu at least minimum itu 40 to 50,000. Otherwise, you get rejected. Kalau mereka punya spouse, you need to have at least 100 grand. Kalau dia nggak punya 100 grand, ya 100,000. Kalau dia dengan family with 4, dalam artian 2 anak akan ikut, then every single person you need to calculate and tabulate it kalau anak itu times 50% dari adult. So basically untuk family of 4, kalau misalnya dia nggak punya 150,000 equivalent, it's hard untuk bisa dapat ini. Ada lagi satu, pernah dengar istilah LOA, Letter of Acceptance? Letter of Acceptance. Pernah dengar kan? Iya. Oke. Orang begitu dapat Letter of Acceptance, senangnya bukan main, bisa langsung proses. But yes. How do you know there is a but? Karena banyak yang orang, Bang, aku udah dapat LOA gini kok pas ngajuin visa studi ditolak, ya kan? Ya, oke. There is a but. But, truth to be told, dan orang suka nggak mau baca dan nggak mau study mengenai apa sih yang harus dipelajari sebelum memang komit dengan study pathway di Kanada. Letter of Acceptance, terutama private college, mereka bisa throw it away LOA like a candy. Karena faktanya adalah, nggak tahu sebagian besar orang sadar atau enggak, international student itu bring in $23 billion GDP growth ke Kanada. Yeah, that's true. Yeah.
And they are number 2 GDP revenue dari Kanada. So, apa yang terjadi? Let's say beginilah. Now, I'm just going to show you another facts yang basically it's going to be blow your mind. Now, ini adalah dari Ontario. But basically whatever it is di Ontario itu akan ada. Dan ini yang paling utama adalah kalau misalnya kita lihat, let's say here. Ini yang orang suka nggak sadar. Ini 2021, which is nanti I'll show you what happened in the next following year-nya. Kalau dibaca di sini, ya, Post-Secondary Quality Assessment Board nggak pernah recommend ministry deny consent for medical degree program due to quality concern. Ini udah ada satu. Kemudian yang kedua yang paling utama adalah bukan itu. Yang paling utama adalah kalau misalnya dilihat, we go down. Public college. Nah, public college are increasingly relying on tuition fee from international students to remain financially sustained. Nah, 2020 itu 1.7 billion tuition fee. 2021, 2022-nya 2.3 billion. Itu tuition fee di public college, belum yang private ya. Iya. Nah, jadi kita nggak ngomong ini karena semua di Kanada itu diaudit. Nah, cuman sekarang yang lucu adalah begini, orang itu akan ini. Nah, ini kalau dibaca 2013 public college experience 50% decline domestic student. Jadi orang-orang di Kanada yang memang local, mereka 15% menurun, Panda, yang mau study di public college. Iya, benar. Tapi international student-nya kalau misalnya dilihat 2020 itu 342% growth-nya. Wow. 62% 2020-2021 itu dari India. Nah, jadi dan kemudian kita lihat ke bawah, ya. Nah, kita lihat ke bawah. Let's say we go to, kalau misalnya orang sadar mengenai quality education yang ada di Kanada, orang selalu bilang, oh tapi kita punya quality education. Yes. Public-private career college program have not yet been subject to an independent quality assurance audit. Data Mei 2019 dan I doubt mereka bisa punya untuk progress kayak gitu karena pada saat di audit they need to commit. Nah, I mean I'm not kidding dan ini sesuatu yang memang dapat dari sana. Bukan kita yang made up. Ya, bukan kita yang made up, but this is an audit dari Public College Oversight. Gitu. Nah, kemudian nggak tahu sadar atau enggak, does anyone even aware untuk memang ngelihat faktanya lagi, itu berapa sih total orang yang ada di Kanada kemudian melanjutkan dengan study permit. Ini akan saya kasih source-nya. Source-nya itu bukan kita yang made up di Excel sheets karena it is impossible to be honest untuk bisa ini. Ini adalah study permit holder monthly IRCC update. Nah, ini datanya dari sini, but kalau misalnya dilihat ini open governance itu dari year to year dan segala macam itu ada. But kalau misalnya di ini kita lihatkan di datanya itu kurang lebih kelihatan kayak gini. Facts-nya itu adalah setelah di-download kita melihat data ini. Ini data dari 2015 sampai 2023. Oke, kita nggak akan ngomongin country of citizen-nya, tapi kita lihat faktualnya aja, jump over-nya itu berapa besar. Ini dari 2015 dulu. 2015 itu 219. Ya. And then di 2016-nya itu bisa di zoom nggak, Mas? Mau di zoom? Zoom dikit, enggak. Jadi baca. Iya. Ya. Ini 2015 219, and then 2016-nya naik 264, and then kita lari lagi di 2017. Dia jump 314. Gila. And then 2018 ini yang gencar-gencarnya waktu saya karena at that time saya baru masuk ke Kanada waktu itu kan, baru mulai masuk ke Canadian market. Itu udah 354.000. Ya. Sekarang kita lihat 2023, 2022.
Closing terakhir kan? Closing terakhir di 2022. 2022 totalnya adalah 548.955, which is 549.000. 2023 belum sampai Q4, saat ini menuju belum sampai selesai Q3-nya dan belum juga Q4-nya bisa dihitung, itu udah 463.000. Ekspektasinya adalah, dan ini adalah data yang memang public college yang punya, ibaratnya ada public college A, kemudian dia punya entah dia bikin sub branch sebagai extension supaya bisa menerima international student lebih banyak. Mereka punya sub branch, misalnya University of Vancouver, dia punya University of apalah, extension dia, untuk kemudian bisa cater untuk jumlah orangnya lebih besar lagi jumlahnya, karena mereka punya another additional seats. Nah, itu belum termasuk public college, ini untuk public college aja ya, ini belum termasuk private college. Estimation by estimation, rough estimation itu adalah di 800.000. Ya. Nah, kita ngomong, jadi kita kalau kita ngomong segala macam, makanya yang saya bilang kalau misalnya mau discuss sama saya nggak masalah, tapi kita akan discuss dengan data. Jadi nggak cuman omdo, jadi nggak cuman bicara ngomong, oh itu nggak ini segala macam. No, we give you data. Kenapa? Karena jujur terus terang, kalau ditanyain global migrant itu hidupnya dari information, dan tugas kita dan kerjaan kita sehari-hari adalah dig in information. Yeah, nah, update makanya selalu ini ada konyol. Ini tapi tipikal orang Indonesia sih. Kalau misalnya market yang di negara lain sih udah aware. Di Indonesia selalu menganggap bahwasanya information itu bisa di give out like candy. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di charge untuk counseling dan untuk ngelihat apakah data saya ini bisa nggak untuk bisa maju ke PR, itu buat mereka apabila kita charge fee, itu selalu ada pertanyaan, ih mahal amat. Nah, I mean, do you think getting that data is a joke? Iya. Nah, itu salah banyak persepsi juga. Sedangkan di sini juga kita masuk ke salah satu agensi, baru mau ketemu aja 15 menit langsung $75. It's happened. Dan itu kalau di Kanada it's common, but Indonesia itu enggak. Makanya ini sesuatu yang memang harus tahu, bahwasanya harus dipahamin juga. Kenapa kita terus terang klien itu selalu dengan 80% adalah referral, 20% direct. Dan kenapa kita agak sedikit unorthodox ngerjain untuk klien itu adalah karena masalahnya kita yang pick up klien dan pilih klien. Bukan klien yang mau juga. Kalau klien mau, kita mau, baru itu akan match. Tapi kalau misalnya klien mau, kitanya kelihatannya nggak akan bisa, kita juga nggak akan mau. Iya, langsung kasih tahu dari awal. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang minat menggunakan jasa Global Migrant untuk proses PR Path melalui IP, harus kirim CV dulu ya, CV. Boleh kirim CV ke Mas Panda Gultom. Bisa. Karena biasanya kalau lewat Panda di-vetted dulu, ditanyain dulu. Aku lihat background-nya dulu ya. Karena kan aku kan juga udah biasa di hidup luar negeri, jadi harus lihat kriteria-kriteria, oh ini background-nya ini, pengalaman kerja ini, baru aku forward ke Mas Aditi ya. Jadi dari situ baru dia nanti proses lagi. Jadi sebetulnya itu aja yang paling mendasar sih. Orang suka salah persepsi mengenai study pathway itu bisa untuk permanent residency dan kenapa kita cuma ngejual PNP. Sebetulnya bukan kita nggak mau jualan, dan ini selalu salah satunya juga. Lu juga banyak nanya waktu kemarin, kenapa sih nggak ngurusin study? Nah, kembali lagi ditekanin, study permit dan dengan study ke Kanada itu adalah untuk orang-orang yang memang ingin study, bukan untuk menjadi permanent residency. Terkecuali dia memang yang bersedia untuk ambil degree. Dan saya nggak akan bilang bahwasanya dengan study nggak bisa jadi PR. Bisa. Let's say gini lah. Ambil MBA. Regular MBA, bukan International College MBA, which is means investment-nya kurang lebih sekitar 30 sampai 50 ribu Canadian dollars setahun. Public University, bukan college. Public University, bukan college. Requirement-nya apa? I can tell you this. Harus lulus 2 tahun terakhir, atau kalau enggak, harus bisa membuktikan dengan data kredensial yang memadai bahwasanya memang
you need to take the study untuk bisa kemudian mengembangkan entah usahanya, mengembangkan keilmuannya, ataupun memang nantinya akan berguna, baru kemudian akan di-approve. Oh. Ya makanya ya, you're terus? saying? No, terus. Dan yang paling utama adalah satu. Pada saat apply study permit, dan pada saat apply ini, ingat satu hal, screeningnya akan berbeda. Screening pada saat study permit itu harus menunjukkan bahwasannya you are going back after you finish your study, dan itu harus meyakinkan immigration officer. Berbeda dengan PNP ataupun AIP. PNP dan PIP screeningnya beda karena memang mereka vetted untuk masuk ke Kanada permanen. Betul, untuk menjadi kerja dan living di sini ya. Nah, beda pada saat dengan study. Study itu harus siap dengan jawaban bahwasanya menunjukkan ke immigration officer, no, kita akan pulang begitu study permit selesai. Iya, that's different. Dan itu harus dengan real evidence bahwasanya memang you will be going back. Gitu. Nah, terus gimana nih buat misalnya beberapa student yang mungkin sudah mengambil jalur studi di Kanada, mereka sekarang juga kan bingung juga nih, ini gue bisa jadi PR kah atau harus balik kah? Jawaban pertama, no comment untuk pathway-nya. Ask your agent. Your agent should be aware dan should be able untuk menjawab sama seperti saya. Yeah. If your agent cannot describe your pathway dengan details, how-to-nya dan troubleshoot-nya juga mereka nggak bisa detail, saya bisa bilang, get the fuck out. You are toast. Yeah. Itu yang saya bisa omongin. Yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang selanjutnya terjadi? Bisa nggak langsung ke global migrant? Itu kan pertanyaannya gitu. Iya. Global migrant akan honor dan selalu respect any institution yang memang udah delivered immigrant ke Kanada, regardless pathway-nya mengenai temporary ataupun temporary melalui working ataupun study permit. Kita akan honor mereka karena they are our brothers. Yeah. Kita sama-sama mau Kanada itu bisa filled in with quality immigrants. Sama-sama itu tujuannya. Jadi harus dipahami dulu. Karena kita respect dari dasarnya itu, kita nggak akan mau proses siapapun yang lagi ada di Kanada. Mereka harus pulang dulu kalau mau diproses oleh global migrant. Bukan nggak mau ini. Dan atau opsi kedua adalah find legal representative di sana, a lawyer ataupun immigration consultant, talk to them karena mereka lebih bisa ngebantu. Don't talk to us. Iya. Gitu loh. Don't talk to us. Karena kalau misalnya you talk to us, no, you're wrong. Karena masalah kita nggak akan bantuin. Kenapa? Jujur, we respect other agency yang memang dan other establishment yang memang udah ngebantu setiap imigran itu untuk bisa landed di Kanada. And then we respect them a lot. Iya. Oleh karena itu kita nggak akan mau untuk ngebantu mereka untuk bisa kemudian jump dari ship-nya yang udah diambil untuk study, kemudian pindah ke global migrant. Kita nggak pernah suka taking away other clients. Oh. So apalagi mereka udah sampai di sana. Jadi kalau ada yang sudah misalnya udah terlanjur basah masuk ke private, selesaikan master degree atau misalnya college, so what would you suggest for them? Enjoy, finish your commitment, talk to your agent, pathway-nya gimana. I am sure mereka udah punya plan untuk itu pada saat they are selling study permit dengan kalimat bisa menjadi PR. But True. Saya, harus karena kalau misalnya Panda perhatiin di global migrant pada saat ngisi formulir itu selalu ada pertanyaan, are you financially capable atau ready to immigrate? Ya selalu jawaban yes or no. Iya. Setelah itu adalah yang kedua adalah ini sebetulnya screening yang paling utama. Setelah itu yang kedua adalah how much is your budget? Nah, budget ini yang selalu kita lihat dan juga capability mereka. Karena intinya adalah ini yang selalu kita bilang. We need to see whether you can put your money where your mouth is. Dalam artian, kalau let's say dia bilang, saya punya 20-25 ribu. Ini udah masuk loh.
masuk 20-25 USD itu udah masuk untuk range-nya bisa masuk ke processing. Karena ini budget yang akan diperluin. Itu bisa untuk government fee, legal fee dan segala macam, mereka bisa cover dengan biaya itu. Ya, jadi udah spoiler nih, biayanya itu akan habis berapa kalau lewat kita. Nah, cuman yang paling utama adalah begini. Setelah itu, mereka harus ngebuktiin bahwasanya mereka punya dana itu. Yeah. Caranya gimana? Kalau memang mereka udah siap dana dan mereka memang put aside dana ini untuk ke Kanada, mereka akan mulai kita tes dengan simple task. Simple task-nya itu biasanya kita selalu tarik, kita kasih registration. Berani commit nggak? Kalau nggak berani commit, that means you don't trust us enough. Yeah. Dan biasanya jujur, kalau misalnya ada failure dari awal, registration itu kan dibalikin without any deduction kok. Yeah, tapi kalau misalnya they are confirmed, we're not going to refund you. Karena masalahnya, it is a commitment. Commitment, ya. Yeah. Gitu loh. Cuman kembali ini yang harus dipahamin adalah kendala yang dihadapi kalau misalnya terutama untuk Indonesia market itu adalah hal yang kayak gini bukan sesuatu yang udah lama terjadi, ini yang baru. Dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang ngerjain kayak gini, pathway-nya kayak gini baru global migrant. Iya, benar. Yang lain enggak. Cuman masalahnya gitu. Ya, kembali beda sendiri lah. Nah, kenapa misalnya global migrant nggak coba provide misalnya kita ada service lainnya misalnya provide LMI aja gitu. Terus PR-nya nanti mereka ngurus sendiri di Kanada atau whatever, they find their own way. Paling utama adalah tetap aja harganya juga nggak jauh beda. Buat apaan? Iya, benar. Let's say gini lah, ambil contoh begini lah, kita terbuka aja mengenai pricing point. Let's give this an idea. Suppose they are in Edmonton. Yeah. Ya. They are using local agent, segala macam. You know my price, Panda. Dengan cost yang mereka harus spend melalui agent lokal di wilayah Alberta, dengan my cost untuk mendapatkan permanent resident status, bedanya jauh nggak? Enggak. Then, why should I do it? Benar. Dan sekedar informasi aja untuk nyari LMI aja sini, makanya kebanyakan. Ya kalau kita spoiler sini harga LMI di Kanada aja tuh sekarang bisa mencapai 20.000 ya untuk LMI 2 tahun. Dan itu juga belum tentu ada pathway ke PR, itu tergantung dari employer-nya atau LMI yang kalian apply gitu. Makanya tips apa nih buat orang-orang misalnya yang apply LMI ini, Mas? Paling utama begini, kalau misalnya memang kita udah satu hal, karena banyak juga yang memang cerita, Mas Adit, saya terus terang I cannot afford you right now karena terus terang kita udah spend money di LMI, itu ada yang cerita. Dan sebetulnya kalau mau ditanyain, itu histori kenapa wall global migrant itu tinggi, itu karena jujur aja kebanyakan, apalagi kalau orang Indonesia, kebanyakan mereka nanya banyak, beli kagak. Kalau akhirnya kita shut down all communication yang memang kemungkinan bisa masuk, apalagi langsung ke saya, itu kita shut down. Jangan sampai ada orang langsung bisa masuk ke saya, itu kita kasih screening 1, screening 2, screening 3. Memang dibuat sebegitu sulitnya, bukan karena apa-apa. So basically those yang memang bisa masuk dan bisa communicate lewat saya, even lewat email, itu basically those that memang udah vetted di awal. Nah, terus kemudian ada beberapa yang memang udah saya kenal sebelumnya di pada saat masih job and train. Kemudian mereka masuk ke Kanada nggak lewat kita, mereka masuk lewat agensi lain. Kemudian karena memang udah kenal, I cannot say no to people that I know. Yeah. Yang memang saya udah tahu pribadi, saya nggak mungkin nolak untuk nggak komunikasi. Pada saat dia nanya ke saya, dan ini cenderung untungnya anak ini berani. Padahal sebetulnya kalau if you know me, send me an email, itu pasti saya akan respons. Tapi kalau if I don't know you, I will never respond to you. Nah, itu dia nanya, Mas, ini saya udah kadung, keterima dan kerja di provinsi A, misalnya. Saya dengan LMI saya non
PR support. Dalam artian bukan dual intent LMI. Karena ingat, LMI ada regular, ada dual intent. Nah, dia regular LMIA. Apa yang harus saya lakukan? Solusinya begini. Number one, check province regulation. Yang kedua adalah talk to settlement service di sana. Settlement service people yang ada di sana mengenai employer yang memang PNP eligible. Ujung-ujungnya akan kembali ke PNP, Panda. Nggak mungkin nggak. Gitu. Ya, makanya kalau dibilangin di website kan top 2 itu doang. Makanya kalau misalnya ditanyain kenapa PNP atau AIP, ya memang karena cuma itu yang paling gampang. Iya, gitu. Jadi makanya buat, nah terus? Jadi yang paling utama itu. Terus kemudian setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, ini kayaknya nggak enak banget di kamera gue. Nah, ini benar. Setelah itu kemudian kalau misalnya udah selesai dapetin informasi itu, next step-nya adalah talk to the potential employer and then apply ke mereka. Impress mereka gimana caranya. Itu satu. Yang kedua, otomatis nggak bisa nggak, you need to spend money. Talk to legal counsel. Legal counsel itu adalah bisa RCIC consultant, bisa immigration lawyer yang ada di kota setempat yang bisa membantu. Nah, yang paling akhir adalah pulang, arrange meeting sama saya, kita ngobrol yuk, kita kerjain ulang lagi, kita berangkat lagi dari situ. Nah ini makanya kan aku tuh kan banyak tuh yang DM aku tuh yang udah mentok-mentok terus lari ke aku, dibilang, "Mas, gue udah begini, gimana nih?" Gue bilang, "Bisa nggak pakai global migran?" Ya kan? Ya gue bilang, seperti kalian tahu, kalau kalian statusnya di Kanada, ya harus balik dulu, baik itu study ataupun kerja ya guys. Jadi buat kalian sekian informasi, ya kalau enggak ya seperti yang Mas Adit bilang, ya kamu harus cari find immigration consultant and how much you have to cost, right? Makanya aku selalu bilang ke followers, yang datang ke aku tuh biasanya tuh bukan followers aku. Ya, biasanya yang udah mentok sana sini, coba tanya Panda gitu gimana solusinya gitu. Padahal kan aku sudah bilang kalau kalian mau ke Kanada, jalurnya tuh ya ini, ya kan seperti ketemuin tadi, melalui PNP, ya melalui global migran, toh cost-nya itu hampir sama dengan study, dan study juga belum tentu. Ini study, kalian harus compare antara biaya dari global migran, ya kan? Secara angka ya. Kalau misalnya study, mungkin kalian public school, itu berapa setahun? Let's say setahun tuh 15.000, kali 2 udah 30.000, ya toh? Itu baru kerja, belum biaya hidup dan lain-lain, ya kan? Dan beda informasi juga, dengan dapat spouse open work permit, itu cuma bisa mengcover living cost, it doesn't cover your tuition fee. Ya, itu. Nah, 30.000 dari sini juga sama angkanya, dan ini lebih cepat untuk global, melalui program IP ini lebih cepat untuk pathway ke PR. Di sini kita harus mendek dulu 2 tahun plus 3 tahun, 5 tahun di sini. Nah, ini cuma 1 tahun. Kalian mau pilih 5 atau 1? Ya, dan makanya kalau misalnya ditanyain fee kita untuk Indonesian market itu selalu yang termurah, karena tujuannya memang buat bawa orang Indonesia sebanyak-banyaknya. Iya. Spoiler aja, kalau misalnya kita jual program ini, let's say ke Vietnam market, kita charge 3 kali lebih tinggi kok daripada Indonesia. Mereka tertarik, berani banget. And they pay like candy. Iya. Vietnam. India apalagi sebelum ditutup ya, karena sekarang udah nggak bisa India. Itu juga salah satu keuntungan buat kita itu guys. Jadi istilahnya yang top 2 saingan kita tuh udah langsung ambles, unplaced. Kalau dalam Miss Universe langsung unplaced. Iya, India, China lagi tinggi-tingginya rejection dulu itu, kecuali Hong Kong. Ya, kecuali dari Hong Kong. Tapi China, jujur kalau business wise, it's a good business, it's an excellent business. Itu saya bisa bilang gitu. Kenapa? Ambil contoh begini, Pak. Di kita orang di charge untuk 25-30 ribu Canadian dollar ataupun US dollar, buat mereka itu mahal. Di China
dengan program yang sama, I can sell it for 100 to 150,000 USD. And they pay. Yeah. India second after China. Karena India, they normally pay in range between 75 to 85 USD. Yeah. Nah, itu makanya kalau misalnya ditanyain, kita masih setia dengan Indonesia itu karena memang satu, I am Indonesian. Yang kedua adalah, masa sih orang Indonesia nggak mau belajar dari apa yang memang udah kejadian? Dan masa sih orang Indonesia yang memang seneng banget, yang netizen Indonesia itu terkenal di luar negeri itu sangatlah kreatif untuk mencari informasi, masa nggak mau belajar bahwasanya itu banyak rambu-rambu mengenai permanent residency pathway ke Kanada itu bisa dibaca, dan itu open public knowledge. Nggak perlu jadi seorang kayak Aditya memang dig in deep, province ke province, federal ke federal, kemudian old regulation ke new regulation, matchingnya di mana. Itu nggak perlu jadi kayak saya, but at least they know the ground rules. Nah, cuman sayangnya beberapa dari orang Indonesia itu mereka nggak mau baca data-data itu, padahal data-data itu udah ada. Nah, ini sebetulnya. Ya kan, semua data tuh di web Kanada. Makanya kalau buat teman-teman yang nanya juga, apakah jalur studi merupakan salah satu option buat pathway PR ke Kanada? Secara presentasi, menurut Mas gimana? It's 50-50. Sama dengan bekerja melalui LMI ini. Regular LMI, it's 50-50. Terus karena itu adalah visi terkecuali. Ada terkecualinya. I will not say this, bahwasanya memang mereka nggak bisa. You are going to increase pathway sama dengan Provincial Nominations dan Atlantic Immigrations ataupun Rural RNIP ya, Rural and Northern Immigration Project. Itu itu bisa menjadi 80% apabila mereka memang mengambil studi untuk degree, MBA atau PhD. Master atau di public university, bukan college. Bukan private college. Bukan private college apalagi, no. Private university, I mean. No, private university, public college, private university, private college tidak di-advise untuk mendapatkan pathway menjadi permanent residence. Tapi private, public college, public university, master degree atau PhD, that's your pathway. Dan itu bisa dibilang 80% nggak jauh beda. Akan tetapi, be aware, cost-nya kurang lebih 30-50 ribu per year atau per terms. It's almost, itu harus dikasih tahu. Ya, dan kayak teman aku juga ngambil master degree, ya itu harus dapat kerjaan yang relevan dengan yang dilakukan. Betul. Jangan sampai kalian master degree terus kerjanya ujung-ujungnya di restoran, ya nggak bakal dapat. Ngajuin PR, nggak bisa guys, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kamu ya accounting, ya kamu cari kerjaan yang berhubungan dengan accounting, baru bisa dalam setahun apply untuk PR. Permanent residence. Gitu. Wah, menarik juga nih bincang-bincang sama Mas Adit. Istilahnya jadi buka nih, banyak yang nanya jalur studi atau melalui jalur PNP. PNP itu ya Mas Adit yang sekarang ngerjain. Nggak harus selalu global migrant. I mean, saya sih nggak akan bilang bahwasanya you have to come to us, no, nggak. No. Banyak imigrasi lain, banyak imigrasi. Ya, you can go ke RCIC yang lain, Papua anyone yang memang bisa. Itu juga. Karena bukan apa-apa, jujur, ini yang terjadi dengan Indonesia adalah sekali dia kenal, dia ngobrol, cenderung biasanya maunya dipegangin. Nah, pada saat dipegangin, mau nggak mau gue nggak bisa ngambil klien banyak, Panda. Nah, itu pasti kita limit. Begitu memang limitnya udah mentok, kita nggak akan tambah. Karena bukan apa-apa, yang bisa ngerjain handling files dari klien sampai dengan mereka jadi PR itu memang di kantor cuma baru ada satu, saya doang. Nah, itu kenapa kita limit klien banget, jangan sampai kebanyakan, karena takutnya malah nggak kepegang. Betul. Nah, itu daripada ngecewain, mendingan bilang dari awal, cari yang lain aja dulu. Iya. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya mau apply PNP, nggak harus dari kita, banyak yang lain juga, fine. Itu welcome. Dan garis bawah dan ingat lagi sebelum ditutup nih, kalau udah di Kanada, minta handling, saya akan bilang, no, you need to go back to your agent, talk to them, tanya ke mereka pathway-nya gimana. And then, kalau misalnya ternyata
ternyata mereka nggak bisa, don't talk to us, talk ke legal counsel yang ada di Kanada, karena recommended selalu ke sana. Iya. And then kalau misalnya di sana nggak bisa juga, oh ini gimana nih, Mas Adit, kalau misalnya ini saya mau dilanjutin aja, Mas Adit jawabannya adalah no. Go home, baru kita bisa bantu. Oh, Gitu. aku ada pertanyaan nih satu nih, Mas. Bagaimana dengan agensi ya kan? Misalkan teman-teman nemuin agensi di Kanada melalui Instagram, terus mereka kontak agensi tersebut dan menawarkan LMI. Dan mereka kan belum kenal agensi. Hah? Betul. Question pertama. Iya. Always check RCIC number license. Dan itu bisa dicek di mana itu, Mas? College of Immigrations, CICC. College of Immigrations Kanada. Oke. Gitu. College of Immigrations. Wait, let me share. ICC number mereka kan? No. Ya, betul. Jadi bisa di sini. Jadi sebetulnya begini. Ini saya share screen lagi ya, Nanda. I'll show you how to find it. Jadi kalau misalnya mau ditanyain untuk mencari itu benar enggak. Nah, ini kita otomatis. Ini pertama ya, college.ic.ca. Ini adalah yang bertanggung jawab dan memang mereka yang memang menangani seluruh RCIC atau license consultant. Oke. Ya, English. Kita lihat. Nah, terus kalau misalnya dilihat, ini udah jelas kok mengenai protecting the public dan segala macam. Dan ini kenapa kita benar-benar selalu berusaha compliance dengan aturan yang ada di College of Immigration ini. Karena kalau enggak, yang ada besok gue nggak bisa operasional lagi, ditutup gitu kan. Nah, College of Immigration itu kalau bisa diklik protecting the public, ya, itu ada Code of Professional Conduct. Ini harus dibaca semua. Jadi tahu hak-haknya sebagai imigran di Kanada itu, ini pada saat direpresent dengan seorang RCIC ataupun dengan immigration lawyer, ini setiap orang itu tahu. Gitu loh. Ya. Nah, kalau misalnya ini dia lihat di atas, ini ada Find Immigration Consultant, kelihatan kan ya? Iya. Nah, coba di zoom dikit. Find Immigration Consultant, klik. Lihat di sini, ini udah bisa kelihatan kok siapa aja. Dan kalau misalnya memang dia study, yang paling aman adalah ini baca, Regulated International Student Immigration Advisor. Kalau mereka nggak listed, get the fuck out. Berarti abal-abal ya? Ya, saya nggak bilang abal-abal, but questionable. Ya, jadi jelas ya. Nih, ini udah ada di sini semua. Sebetulnya semua tools untuk ngebikin. Nah ini RCIC IRBs ya. Ini kalau lihat di sini, ini listnya panjang. Iya. Wah, ini downloadnya tuh. Ini yang listed. Makanya itu harus nanya tuh RC number-nya tuh yang R bla bla bla. Betul. Nah, ini RC number, college ID number-nya ini yang menjadikan mereka itu apakah ini, dan mereka selalu update. Lihat Oktober 11 2023. Dan itu College of Immigration and Citizenship Consultant Kanada, dulu namanya ICCRC. Sekarang itu adalah college dan itu well regulated dari government. Dan itu kenapa Global Migrant selalu berkiblatnya ke College of Immigration. Gitu. Jadi ada alasan Panda kenapa kita itu selalu berkiblatnya ke mereka. Karena they are governed by the government, bukan dari private. Private, yes, correct. Wah. Nah, ini juga informasi nih buat teman-teman yang sering nanya, Mas, ini agent bener nggak? Ini bener nggak? Nah, kalian tuh sekarang udah harus mulai, maksudnya belajar ya. Search information ya kan. Aku udah bilang cek ICC number-nya ada nggak gitu kan. Kadang tapi itu juga nggak ngejamin ya kan. Bisa aja mereka collaboration ya kan. Gitu. Jadi sebetulnya gini, kayak ambil contoh RCIC nggak bisa, mereka nggak mau ambil dari Indonesia langsung, mereka cenderung ngambil dari Indonesia misalnya, oke, Global Migrant aja yang nanganin. Itu ada yang kayak gitu. Tapi bottom line-nya adalah begini, pada saat dengan Global Migrant berarti akan ada
dua hal yang dimasukkan. Biasanya untuk dapetin PNP ataupun EIP, you need employer. Untuk dapetin employer, you need somebody that understand how to generate proper resume presentation. Yang kedua, you need to understand what employer wants pada saat interview. Yeah. Yang ketiga, dengan bottom line-nya adalah you need somebody that can help you get the job on your feet and land it on your soil. Jadi, dengan kata lain, itu ada service untuk HR service di sana juga, and then kemudian ada immigration service-nya. Dan kalau lewat kita terus terang, dua hal ini itu akan ada kelihatan jelas di awal. Awal masuk bahwasanya ini ada HR service, ini ada immigration service, dan itu nggak akan tabrakan karena masing-masing itu beda tujuannya. Yang satu untuk convince sponsor, yang satu adalah untuk memastikan you are properly represented dengan good standing RCIC. Nah, RCIC, hati-hati, RCIC yang di-revoke dan kena itu juga setiap bulannya banyak dari college. Jadi harus di-update terus tulisnya. Betul. Aku pernah salah satu lawyer juga. Kayak gitulah kurang lebihnya. Ya, saya pikir sih gitu aja sih, Panda. Kalau misalnya mau ngomong mengenai Kanada, basicnya ini cuman, dan ini kembali bukan bermaksud untuk bilang oh we are the best, no we're not. Masih ada karena I personally itu percaya bahwasanya di atas langit selalu ada langit, dan kalau misalnya I can do it, somebody else can do it probably better than me. Itu selalu yang filosofi yang saya pegang seperti itu. Akan tetapi kalau memang mau contact and reach out to me directly, memang wall-nya sudah ditinggikan untuk saat ini, berbeda di 2018. 2018 itu masih gampang untuk kontak ke saya langsung. But right now itu different karena masalahnya satu, kliennya udah mulai ada yang harus diproses, kliennya harus dikonsenin, dan saya terus terang pribadi lebih prefer untuk communicate intens dengan klien ketimbang dengan potential. Betul. Terus kalau ada mau minat untuk pakai Global Migrant, tahapnya gimana nih? Well, number one bisa untuk calls you karena you are one of the network. Sekarang setelah ketok palu kemarin, you know how we operate, jadi bisa diterangin, dan paling enggak you can vet them. Maksudnya di-vetted dulu, dilihat dulu secara finansialnya, di capability-nya, jumlah orangnya bisa nggak untuk ini. You know how to do it. Global Migrant Eyes itu you know already. Itu bisa talk to you first ketimbang sama saya langsung. But pada saat memang they are good, itu baru bisa reach out ke saya juga nggak ada masalah. Or yang paling utama yang saya bilang 80% klien Global Migrant itu adalah referrals. Or if anyone knows anyone yang memang udah kita place dan udah dapat PR, bisa juga lewat mereka dan minta untuk di-vetted. Di-vetted ya, bukan berarti ini kontak aja, kirim CV-nya, enggak. Biasanya mereka akan pegang, mereka akan questioning juga. And then setelah itu baru kita akan proses, dan biasanya mereka nggak akan mau ngomong kecuali emang sama yang kenal sih. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsungnya. Kalau mau langsung gimana? Globalmigrant.com itu ada assessment, isi aja assessment. Kita bisa secara rekamin publik juga. Alright? Oke. Itu aja guys, bincang-bincang kita bersama Global Migrant kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mengambil jalur PR ke Kanada. Dan untuk misalnya teman-teman berminat, silakan menghubungi Mas Panda langsung di Instagram aku ya, Panda Gultom. Nanti aku kasih tahu emailnya. Kalian bisa kirim resume dulu, nanti aku screen. Kalau kira-kira cocok, baru aku forward ke Global Migrant. Oke, terima kasih Mas Aditya atas waktunya. Di Indonesia hari ini malam, di sini pagi, jam 7 pagi ya. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan hubungi Instagram aku, Panda Gultom 810. Bye-bye. Bye.